Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Informasi Firman Baru, guru IPA di UPTD SMP Negeri 3 Meroe, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Setelah mempelajari modul 1-1, saya pun dapat membuat kesimpulan dan refleksi. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1-1 ini, saya pun harus jujur bahwa proses pembelajaran yang saya buat di kelas, yang pertama, tidak memperdulikan siswa memahami materi ataupun tidak. Di mana buat saya ketercapaian materi itu yang paling penting. Dengan tercapai materi dan dengan tuntas, itu menurut saya sudah cukup berhasil. Yang kedua, siswa yang baik merupakan siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan diam saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, saya pun mudah emosi ketika ada siswa yang melanggar aturan atau kesepakatan kelas, dan itu bisa membuat suasana kelas karena emosi saya yang memuncak. Yang keempat, saya pun jarang memberikan umpan balik kepada siswa. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini, hal yang saya sadari seharusnya seorang pendidik itu harus memahami perbedaan dan karakteristik peserta didik. Dan perbedaan itu diterima sebagai suatu kekayaan dan dapat didesain untuk bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik dengan baik. Yang kedua, dapat melakukan pembelajaran secara holistik, yang artinya pendidikan yang dikembangkan harus mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi intelektual, emosional, psikis, sosial, estetika, dan spiritual. Yang terakhir, dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang dapat saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran saya sebelumnya prioritas pada target menyelesaikan materi. Nah, setelah mempelajari modul 1-1 ini, pikiran saya prioritas pembelajaran pada apa yang dibutuhkan siswa atau berhamba pada anak. Yang artinya, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dapat saya penuhi dengan baik dan benar. Selanjutnya, pola pemikiran saya sebelumnya di mana pembelajaran dengan metode ceramah dan berpusat pada guru. Nah, setelah mempelajari modul 1-1 ini, pembelajaran pun yang saya buat adalah berpusat pada peserta didik serta menyelaraskan pada keterampilan abad 21, di mana sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zaman. Di mana kontrak alam itu adalah sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhan peserta didik. Kontrak zaman adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kira-kira begitu. Yang selanjutnya, pola pemikiran saya sebelumnya adalah siswa yang baik adalah siswa yang mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dan diam saat pembelajaran. Nah, setelah mempelajari modul 1-1 ini, dalam pemikiran saya, siswa diberikan kebebasan berekspresi dan pembelajaran dirancang menyenangkan, di mana bermain adalah kodrat anak tersebut. Artinya, dalam pola pembelajaran harus dibuat dan didesain sedemikian rupa dan dapat diikuti oleh peserta didik dengan penuh semangat dan dengan menyenangkan. Nah, pola pemikiran saya juga sebelumnya adalah mudah emosi ketika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas.
Nah, setelah mempelajari modul satu-satu ini, pemikiran saya dalam mendidik itu dengan pola momong asa, asi, asu, dan lebih kekeluargaan. Atau kata lain adalah sistem Among. Selanjutnya, pola pemikiran saya sebelumnya adalah jarang memberikan umpan balik kepada peserta didik. Sekarang, menerima secara terbuka serta menghargai untuk menebalkan laku peserta didik. Yang artinya, apa masukan yang baik dari peserta didik itu saya terima dengan penuh terbuka dan senang hati. Artinya apa yang belum baik dalam proses pembelajaran sebelumnya yang saya buat dapat saya perbaiki pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, kesimpulan pada modul satu-satu ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana siswa dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik, juga spiritual serta sosial melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat.